Cek, cek. Suaranya jelas nggih? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan ikhtiar kita belajar bahasa Arab atau belajar baca kitab di malam hari ini setelah beberapa minggu kita sempat libur ya. Alhamdulillah malam ini bisa kita lanjutkan. Baik, kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita malam hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita memasuki suatu pembahasan yaitu tentang jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita refresh, minggu lalu atau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari jar majrur. Sebelumnya lagi kita sudah mempelajari idhofah. Sebelum-sebelumnya lagi kita sudah mempelajari tentang isim, dan kita telah mengetahui bahwa bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Saya ulangi, bahwasanya bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Sama dengan bahasa-bahasa yang lain, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, mempelajari bahasa itu kita mempelajari kalimatnya. Nah, jadi bagaimana menyusun kalimat-kalimat sehingga bisa dibaca, sehingga bisa dimaknai, itulah fungsi kita belajar bahasa. Sama dalam bahasa Arab. Kita mengidentifikasi setiap kata, tujuannya adalah supaya bisa mengetahui kalimatnya. Maka kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlah ini adalah kalimat kalau terjemahnya. Sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal istilah-istilah ini, cuman kita ulangi lagi supaya menguatkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia susunan kata-kata yang menciptakan makna-makna itu disebut kalimat. Nah, dalam bahasa Arab kalimat itu disebut dengan jumlah. Sedangkan kata dalam bahasa Indonesia seperti aku, buku, kuku, susu,
dan lain sebagainya, itu kan kata. Nah, kata dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimah. Nah, jadi kalimah adalah kata, jumlah adalah kalimat. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita mempelajari jumlah fi'liyah. Artinya secara bahasa kita mempelajari jumlah atau kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang tersusun diawali oleh fi'il. Kita ulangi bahwasanya bahasa Arab itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, malam hari ini kita mempelajari kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, kalimat yang diawali oleh fi'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, saya ulangi. Kalimat yang diawali oleh fi'il itu disebut dengan kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan jumlah fi'liyah, terlebih dahulu kita akan mengenal terlebih dahulu ada huruf-huruf yang menjadi penanda bahwa kalimat itu atau jumlah itu diawali oleh fi'il. Kenapa? Karena huruf-huruf ini tidak mungkin masuk kecuali pada fi'il. Dia hanya menempel pada fi'il. Artinya, kalau ada huruf-huruf ini, maka kata-kata itu pasti diawali oleh fi'il. Atau kata-kata setelah huruf itu adalah fi'il. Apa saja huruf-huruf itu? Huruf-huruf itu ada qad. Yang pertama ada qad. Yang kedua ada sa atau sin. Yang ketiga ada saufa. Nah, kalau bertemu, jenengan semua bertemu dengan tiga huruf ini, ada huruf qad atau huruf sa atau huruf saufa, maka kata-kata setelah tiga huruf ini adalah fi'il. Maka kata-kata setelah tiga huruf ini bisa menjadi awalan dari sebuah jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Contoh, huruf qad. Ada tulisan qad sa la fa. Ada tulisan qad sa la fa. Kita sudah tahu bahwa qad ini adalah penanda fi'il. Maka kata-kata yang berada di depan qad pasti dia adalah fi'il. Maka salafa ini adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena diawali oleh qad. Maka salafa ini adalah bisa menjadi awalan dari sebuah jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua, ada sa. Contohnya, sanas tadrijuhum. Sanas tadrijuhum. Ada sa.
Kemudian ada nastadriju. Ada hum. Pertama, kita sudah mempelajari tentang isim dhamir. Bahwasanya hum ini adalah isim dhamir. Maka dia terpisah dari kata sebelumnya. Hum ini adalah isim dhamir. Kita sudah mempelajari ini. Kemudian sa yang ini adalah penanda fi'il, sama seperti qad. Kemudian tinggal yang tengah-tengahnya, nastadriju. Apakah dia isim atau dia huruf ataukah dia fi'il? Nah, karena kita sudah tahu rumusnya, dia sudah didahului oleh huruf sa, di mana sa itu adalah penanda fi'il, berarti nastadriju ini adalah fi'il. Oke. Yang ketiga, ada saufa ta'lamuna. Saufa ta'lamuna. Saufa ini adalah huruf. Huruf apa? Huruf penanda fi'il. Maka kata-kata setelah saufa ini pasti adalah fi'il. Maka ta'lamuna ini adalah fi'il. Kenapa? Diawali atau didahului oleh huruf saufa. Nah, ketika jenengan semua bertemu dengan 3 huruf ini, huruf qad, sin, dan saufa, maka kata-kata setelahnya adalah fi'il dan bisa menjadi awal dari sebuah jumlah fi'liyah. Baik, sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyahnya. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il plus fa'il. Fi'il itu kata kerja. Fa'il itu yang melakukan pekerjaannya. Jadi tidak bisa ada kata kerja kalau tidak ada yang mengerjakan atau tidak ada yang melakukan. Contoh, menulis. Siapa yang menulis? Nah, siapa yang menulis itu adalah pekerjanya atau yang melakukannya. Sedang menulisnya adalah kata kerjanya. Saya membaca. Membaca itu adalah kata kerja. Sedangkan sayanya adalah pelakunya. Nah, pelaku itu dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Kata kerja itu disebut dengan fi'il. Nah, jumlah fi'liyah itu selalu terdiri dari 2 itu. Terdiri dari fi'il plus fa'ilnya. Kalau kita sudah menentukan suatu kata itu adalah fi'il, maka tugas kita berikutnya adalah mencari fa'ilnya. Kalau kita sudah menemukan kata kerjanya, maka kita harus mencari pelakunya. Siapa yang berbuat itu? Siapa yang membaca itu? Siapa yang melakukan itu? Bagaimana mengidentifikasi fa'il? Fa'il itu pertama, fa'il itu bentuknya harus isim. Jadi kalau fi'il ya fi'il, tapi fi'il memerlukan isim. Di mana fi'il itu kata kerja dan fa'il itu adalah pelaku. Nah,
pelakunya itu harus dalam bentuk isim. Nah, fi'il membutuhkan fa'il yang fa'ilnya itu berbentuk isim. Yang pertama, fa'il harus berbentuk isim. Yang kedua, fa'il harus beri'rab rofa. Nah, jadi fa'il itu kalau kita menentukan fi'il, lalu kita sudah menentukan fa'ilnya, maka fa'ilnya itu harus beri'rab rofa. Fa'il tidak boleh dibaca nasab dan tidak boleh dibaca jar. Fa'il harus beri'rab rofa. Yang ketiga, fa'il boleh atau bisa berbeda jenis kelaminnya dengan fi'ilnya. Nah, kita sudah menyampaikan bahwa setiap kata dalam bahasa Arab itu, baik dia isim maupun fi'il, dia mengandung kelamin di situ, mengandung mu'annas atau muzakkar. Ada kalanya fi'il itu untuk mu'annas perempuan, ada kalanya fi'il itu untuk muzakkar laki-laki. Nah, fa'il bisa saja beda jenis kelaminnya dengan fi'ilnya. Bisa saja fi'ilnya itu muzakkar, fa'ilnya itu mu'annas. Atau fi'ilnya itu mu'annas, fa'ilnya muzakkar. Bisa saja. Yang keempat, kaedahnya, isim dhamir yang menempel pada fi'il dipastikan bukan fa'il. Jadi kalau ada isim dhamir kemudian menempel plek ketiplek atau sangat menempel pada fi'il, maka dipastikan dia bukan fa'il. Fa'il, yang kelima kaidahnya, fa'il bisa jamak meskipun fi'ilnya mufrad. Nah, sama seperti yang kita katakan, yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, bahwasanya setiap kata itu baik isim maupun fi'il, dia punya peruntukannya. Untuk mufradkah dia, untuk musannakah dia, ataukah dia untuk jamak. Mufrad itu untuk satu, musanna itu untuk dua, jamak itu untuk tiga atau lebih. Maka bisa saja fiilnya mufrad, fa'ilnya jamak. Bisa saja fiilnya musanna, ya fa'ilnya juga musanna. Bisa saja sesuai dengan si'ul kalamnya nanti atau alur pembicaraannya. Lalu bagaimana cara mencari fa'ilnya? Tadi kita sudah identifikasi fa'il itu bagaimana sih ciri-cirinya. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara mencari fa'ilnya. Cara yang pertama mencari fa'il, perhatikan bentuk fi'ilnya. Perhatikan betul bentuk fi'ilnya. Kenapa? Karena dia akan mengurutkan ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, fa'il berada di dalam jika fi'ilnya berbentuk musanna atau jamak. Jadi kalau fi'il itu bentuknya musanna atau jamak, maka fa'ilnya ada di dalam fi'il itu, bukan di luar. Yang ketiga, fa'il itu bisa ada di dalam atau di luar fi'il jika bentuk fi'ilnya adalah mufrad. Makanya kaidah pertama tadi kita sampaikan, perhatikan betul bentuk fi'ilnya. Kenapa?
karena akan berpengaruh dengan kaidah kedua dan ketiga. Kita perhatikan, oh bentuk fiilnya ternyata mufrad untuk satu. Maka kalau fiilnya bentuknya mufrad untuk satu, maka fa'ilnya bisa berada di dalam atau berada di luar. Tetapi ketika kita memperhatikan bentuk fiilnya, ternyata fiilnya itu berbentuk musanna atau berbentuk jamak, maka fa'ilnya berada di dalam fiil itu sendiri. Kaidah yang keempat, jika kita sudah menentukan fa'il berada di luar, maka pastikan ada isim yang pantas dibaca rofa. Nah, jadi kalau sudah kita tentukan, oh fiilnya mufrad, kita tentukan fa'ilnya ada di luar, maka kalau sudah menentukan dua ini, pastikan ada isim yang pantas dibaca rofa. Ketika tidak ada, berarti fa'ilnya ada di dalam fiilnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kaidahnya. Pada umumnya, jika fiilnya mu'annas, fa'ilnya juga mu'annas. Tapi ini kebanyakan, tidak semua. Umumnya, kebanyakannya, kalau fiilnya mu'annas, fa'ilnya juga mu'annas. Oke, kita pergi ke contoh. Ada kalimat qad qamat as-salatu. Qad qamat as-salatu. Tadi kita sudah belajar. Qad itu adalah huruf. Huruf apa dia? Qad adalah huruf penanda fiil. Qad adalah huruf penanda fiil. Maka kalau ada qad, maka kata di depannya pasti adalah fiil. Bisa fiil madi, bisa fiil mudhari. Maka kalau kita sudah tahu ada qad di depannya pasti fiil. Maka kata qomat ini dia pasti fiil. Oke, kita sudah tahu qomat ini adalah fiil. Maka gunakan ilmu malam ini. Kalau kita sudah menentukan itu fiil, maka cari fa'ilnya. Cari fa'ilnya. Maka lihat kaedahnya. Kita lihat kaedahnya. Cara mencari fa'il. Pertama, perhatikan bentuk fiilnya. Kita perhatikan betul bentuk fiilnya. Cari di wazan-wazannya. Bentuk fiilnya ini mufrad, musanna, atau jamak. Oh, dia mufrad. Mufrad siapa? Mufrad untuk dia kalau statirnya. Nah, kalau dia mufrad, kita baca lagi kaidahnya. Setelah ketemu kita bentuk fiilnya. Fa'il berada di dalam jika fiilnya berbentuk musanna atau jamak. Lewati, karena kita sudah dapati fiil yang kita temui di qomat itu bentuknya mufrad. Maka kita baca yang kaidah ketiga. Fa'il bisa berada di dalam atau di luar fiil jika fiilnya berbentuk mufrad. Baik. Fa'il bisa berada di dalam atau di luar jika fiilnya berbentuk mufrad. Nah, fiilnya ini berbentuk mufrad.
maka ada dua kemungkinan untuk fa'ilnya. Dia bisa di luar, bisa juga di dalam. Identifikasi atau utamakan terlebih dahulu, cari fa'il yang ada di luar. Jika kita menentukan fa'il berada di luar, maka pastikan ada isim yang pantas dibaca rofa. Nah, kita lihat lagi kata setelahnya. Ada tidak sih kata yang pantas dibaca rofa setelah kata qomat itu? Oh, ternyata ada, yaitu as-sholatu. Maka as-sholatu ini cocok menjadi fa'il. Maka as-sholah ini harus dibaca as-sholatu. Nggak boleh dibaca as-sholata dan nggak boleh dibaca as-sholati. Kenapa? Karena fa'il harus beri'rab rofa. Nah, lalu baca lagi kaidahnya. Kebanyakan jika fi'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya juga mu'annas. Lihat cocok tidak? Oh, fa'ilnya mu'annas. Fi'ilnya tadi, oh fi'ilnya juga mu'annas. Sudah cocok. Seandainya tidak ada kata yang cocok dibaca rofa setelah kata qomat ini, as-sholatu ini tidak ada, misalnya. Tinggal qomat toh. Berarti tidak ada isim yang cocok dibaca rofa. Maka fiilnya berada di dalam qomat itu sendiri. Siapa dia? Hiya. Domir mustatir hiya. Nah, ingat kaedahnya. Kalau fiil itu mufrad, fa'ilnya bisa berada di luar, bisa berada di dalam. Tapi kalau fiilnya itu musanna atau jamak, maka fa'ilnya ada di dalam fiilnya, bukan di luar fiilnya. Contoh yang kedua. Ada contoh? Saufa ta'lamuna. Ada saufa. Saufa tadi kita sudah belajar. Dia huruf apa dia? Huruf penanda fiil. Maka kata-kata setelah saufa pasti dia adalah fiil. Maka ta'lamuna ini adalah fiil. Adalah fiil. Nah, kalau fiil, maka kita harus cari fa'ilnya. Karena fiil harus ada fa'il. Bagaimana cara cari fa'il? Nah, urutkan, dibaca catatannya. Pertama, perhatikan betul bentuk fiilnya. Kita perhatikan betul bentuk fiilnya. Apakah dia ini mufrad, musanna, atau jamak? Oh, ternyata dia jamak. Mana tanda jamaknya? Ada una. Dia jamak. Cek lagi kaidah berikutnya. Kalau fiil itu jamak atau musanna, maka fiilnya berada di dalam fiilnya. Maka fiilnya jamak, berarti fiil fa'ilnya berada di dalam. Apa dia? Yaitu dhamir antum. Antum. Nah, itu coba. Contoh yang ketiga. Ada ayat kaifa yahdillahu man kafaru ba'da imanihim wa syahadu anna rasulah haqqun wa ja'ahum billahi wa ja'ahumul bayyinat. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ada kata-kata
ja'ahum al-bayyinatu. Ja'a ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il, maka harus ada fa'ilnya. Kita cek cara mencari fa'ilnya bagaimana. Perhatikan betul fi'ilnya. Apakah dia mufrad, musanna atau jamak? Kita perhatikan dengan ja'a itu mufrad, musanna atau jamak ya. Oh, ternyata ja'a itu bentuknya adalah mufrad. Dia mufrad. Maka kalau fi'il itu mufrad, fa'ilnya bisa berada di luar dan bisa berada di dalam fi'ilnya. Maka kita cek, kalau kita menentukan fa'ilnya berada di luar, pastikan ada isim yang pantas dibaca rofa. Kita lihat, oh, di depannya ada hum, isim domir. Bisa tidak isim domir ini jadi fa'il? Tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang dari kaedahnya. Ada kaedahnya. Kita sudah membuat ini isim domir yang menempel pada fi'il, dipastikan bukan fa'il. Nah, lihat. Ja'ahum ini menempel atau sangat dekat pada fi'il madhi mufrad tadi, ja'a tadi. Maka isim domir ini tidak bisa menjadi fa'il. Jadi apa dia? Nanti dipelajari. Yang jelas hum itu tidak bisa menjadi fa'il. Lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-bayyinatu. Loh, bisakah al-bayyinatu menjadi fa'il? Sedangkan ja'a itu kan mufrad. Mufrad apa namanya? Mufrad mudzakkar. Sedangkan al-bayyinatu ini adalah jamak muannas. Bisa tidak? Kita baca kaidahnya. Fa'il bisa berbeda jenis kelaminnya dengan fi'ilnya. Nah, ini dia. Kaidahnya ternyata ada. Ternyata fa'il itu bisa berbeda jenis kelaminnya dengan fi'ilnya. Di contoh ja'ahumul bayyinatu, ja'a itu fi'il madhi yang mufrad mudzakkar. Sedangkan al-bayyinatu itu muannas. Nah, fi'ilnya mufrad, fa'ilnya muannas. Bisa tidak? Bisa. Fa'il bisa berbeda jenis kelamin dengan fi'ilnya. Lalu ja'a itu kan mufrad, al-bayyinatu itu kan jamak. Bisakah fa'ilnya itu jamak sedangkan fi'ilnya itu mufrad? Ada tidak kaidahnya? Ada. Fa'il bisa jamak meskipun fi'ilnya mufrad. Ja'a itu mufrad, sedangkan al-bayyinah itu jamak. Maka bisakah dia menjadi fi'il dan fa'il? Bisa. Karena fi'il boleh mufrad memiliki fa'il jamak. Nah, ya. Baik, berarti ja'ahumul bayyinat, dia adalah jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Contoh yang kedua tadi, sawfa ta'lamuna. Ta'lamuna adalah jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fa'il. Qad qamat as-salatu. Qamat as-salatu berarti dia adalah
jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fa'il. Nah, itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita mempelajari tentang fi'il plus fa'il atau jumlah fi'liyah. Nah, jadi terlihat mudah, tapi tidak begitu mudah. Kalau terlihat susah, ya tidak terlalu susah. Bagaimana supaya kaidah-kaidah ini lengket? Maka lagi-lagi jenengan harus berlatih. Di mana untuk berlatihnya? Berlatihlah di Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah berharokat. Jadi jenengan tinggal menentukan i'rabnya saja. Kalau sudah mahir nanti, kalau sudah bisa nanti baru bisa turun ke yang tidak berharokat. Nanti kalau sudah terbiasa di Al-Quran, turun kepada yang tidak berharokat, rasanya akan ikut nanti seolah-olah tulisan itu ada harokatnya. Maka kami harap dengan yang belajar terus berlatih. Kami tunggu terus ini kiriman latihannya supaya bisa kita koreksi dan bisa kita cek sejauh mana mampu menangkap apa yang kami sampaikan. Pada malam hari ini kita sudah jauh sampai pada bab fi'il plus fa'il atau jumlah fi'liyah. Maka jangan kita ketika menentukan satu kata atau membedah satu kata, Allahu misalnya. Allahu apa dia? Pertama isim, fi'il atau huruf? Allahu itu isim. Maka tentukan lagi dia. Qauman misalnya. Qauman ini isim, fi'il atau huruf? Karena sudah belajar isim. Kalau dia isim, apa tanda isimnya? Tanwin. Kalau dia sudah ketemu tanda isim, dia nakirah atau ma'rifah. Kan sudah dipelajari semua. Nah, sudah dipelajari semua ini harus disebutkan ketika membedah. Oh, dia nakirah. Kenapa? Karena pakai tanwin. Lalu terjun lagi dia ke berikutnya. Mufrad, musanna, atau jama'. Oh, dia mufrad. Mufradnya untuk siapa? Muzakkar atau muannas? Oh, dia untuk muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutah. Nah, kemudian kenapa dia dibaca nasab? Kalau sudah dipelajari misalnya. Atau kebetulan dia rofa. Kenapa dia dibaca rofa? Karena dia menjadi fa'il. Nah, itu harus disebutkan. Nanti kalau sering seperti itu, jenengan akan hafal dengan sendirinya. Akan tas dengan sendirinya. Nah, itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebih 40 menit kita bersama. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz, mohon izin sebentar ya Ustaz, boleh ya Ustaz? Contohnya ini mungkin Ustaz, sanasimuhu ini jumlah fi'liyah ya Ustaz? Sanasimuhu alal khurtum, cuman saya belum tahu fa'ilnya yang mana ya Ustaz? Coba itu sanasimuhu surah Al-Qalam. Ya, Al-Qalam. Sanasimuhu alal khurtum. Ini kan ada fi'liyah, tanda fi'il ya Ustaz? Yes, sebentar tak carikan biar jelas. Al-Qalam. Ya, ayat 16. Oh ya. Sanasimuhu alal khurtum. Sa-nya itu adalah penanda fi'il. Nasimuhu fi'il mudhari. Fi'il. Karena apa? Diawali huruf nun.
diawali huruf nun dan diawali oleh sa sebagai penanda fiil. Lalu hu-nya Isim domir. isim isim domir. Berarti tinggal nasimu. Lalu dicek setelah hu itu masih ada tidak fiil yang isim yang cocok dibaca rofa. Hurtum ini isim, Ustaz. Isim, kenapa isim? Karena diawali alif lam. Karena diawali alif lam, cocok tidak dia dibaca rofa? Tidak, karena ada ala huruf jar. Karena ada ala huruf jar. Berarti setelah nasimu kemudian hu tadi isim domir. Bisa tidak menjadi fa'il? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Ini saya belum bisa, Ustaz. Karena menempel pada fi'il. Karena menempel pada fi'il. Karena dia tidak bisa dikatakan fa'il. Ya, kan kaidahnya tadi? Yes. Isim domir yang menempel pada fa'il dipastikan bukan fa'il. Itu kaidahnya tadi. Berarti hu ini dia menempel plek di fi'ilnya, maka dia tidak bisa menjadi fa'il. Berarti alal khurtum juga tidak bisa menjadi fa'il. Tinggal nasimu sendiri, dia tidak memiliki fa'il di luar. Berarti di mana fa'ilnya? Di dalam. Di dalam. Tinggal cari wazan yang diawali memiliki isim domir apa? Nahnu. Nah, itulah dia fa'ilnya. Dari fa'il nahnu. Nah, seperti itu. Mudah, ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Itu caranya. Kalau bisa, Ustaz. Nggih. Jadi selama jenengan mengurutkan rumus yang kami bagi dari atas ke bawah, tidak dibolak-balik dan diurutkan terus, nanti akan timbul seperti itu sendiri nanti. Failnya yang mana, Ustaz? Failnya di dalam. Di dalam nasimu itu. Tinggal cari wazan yang diawali itu isim domirnya apa. Tadi Bu Lilis sudah ketemu isim domirnya nahnu. Failnya nasimu itu ada di dalam fiilnya, takdirnya adalah nahnu. Seperti itu. Mudah, ya? Syukran, Ustaz. Yes. Saya mau bertanya, kalau perbedaan antara isim fa'il dengan isim domir itu bagaimana, Ustaz? Sama-sama isim. Isim fa'il dengan fa'il dan isim domir itu beda. Kalau fa'il, semua isim yang menjadi pelaku dari fa'il maka disebut dengan fa'il. Tapi kalau isim fa'il dia punya wazannya sendiri. Wazannya fa'ilun dan fa'ilun biasanya. Misal, jenengan ketemu kata yang katibun. Nah, ini mengikuti wazan fa'ilun. Nah, maka ini disebut dengan isim fa'il. Atau tulisannya katibun. Katibun mengikuti wazan fa'ilun, maka ini pun disebut dengan isim fa'il. Jadi dia punya wazannya sendiri. Ini nanti kita akan masuk ke pelajaran wazan nanti setelah kita menyelesaikan kaidah-kaidah nahwunya.
Sedangkan isim domir yang kita pelajari kemarin, yang kembalinya pada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna itu sampai ana, nahnu. Kata Itu ganti namanya itu. isim. G, kata ganti. Oh, nggih. G. Ada lagi? Nggih, sampun Ustaz, insyaallah. Paham. G, mudah ya? Insyaallah Ustaz. Insya Allah mudah. Dianggap mudah saja, jangan dianggap sulit. Nanti kalau dianggap sulit malah sulit beneran. Kalau dianggap mudah, insya Allah dimudahkan beneran. Jadi kaidah ini Bapak Ibu sudah kami urutkan cara mencarinya. Jadi jenengan kalau mencari fa'il ya diurutkan dari atas, jangan diurutkan dari bawah, nanti bingung. Nah, kaidahnya itu diurutkan dari atas ke bawah. Cara membaca kaidahnya. Jadi kalau dibaca nyungsang, nanti akan nyungsang juga cari bingungnya. Jadi mempermudah saja itu. Cukup nggak? Nggih Ustaz. Baik, karena sudah. Nah, kita tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kepahaman dan Allah balas sebagai salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan Allah. latihan dari Bapak Ibu semua untuk kita periksa minggu yang akan datang. Baik, semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Sehat-sehat, lancar semua rezeki dan mudah segala urusannya. Kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ustaz.